Salam semuanya. Kurang semangat. Salam. Haleluya. Beri tepuk tangan ya. Yang di rumah juga. Salam semuanya. Haleluya. Yang sakit hari ini disembuhkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mau mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang prima, itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, bahwasanya saat ini kami mendapati diri kami dan keluarga kami baik-baik saja, itu juga karena anugerah-Mu. Pada hari ini ulang tahun Meshana, Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati papa mamanya, gembala sidang di tempat ini ya Tuhan, Pendeta Yunianto, dimanapun mereka pergi, keluarga itu merayakan Natal Meshana. Kami berdoa malaikat Tuhan menjaganya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami dengan roh yang menyala-nyala mau memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap semangat memuji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Apapun yang terjadi dengan keadaan dunia ini, kita tetap bersyukur bahwasanya Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang selalu menolong kita umatnya. Haleluya. Mari kita memuliakan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang sungguh limpah dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku tahu ku tak
Umat Tuhan, siapa yang merasakan selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya? Coba angkat tangan, lambaikan tangan kepada Tuhan. Haleluya. Inilah umat Tuhan, umat titipan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap bersuka cita bagi Tuhan. Mari tunjukkan sukacitamu kepada Tuhan. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Kita kepada Tuhan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya, lebih lagi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Tuhan tersenyum melihat kita saat ini. Amin. Walaupun banyak badai masalah yang kita hadapi, tetapi Allah tetap memelihara kita. Sebab Dia Allah yang setia. Silakan duduk umat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya mulut kami berkata bahwasanya hidup ini kalau bukannya karena Engkau, kami tidak akan sanggup menghadapi masalah yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau sudah berjanji kepada kami, cukuplah kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Engkau melawat kami, baik yang di sini, baik yang di rumah Tuhan Yesus. Kalau Engkau menemukan ada yang sakit Tuhan, mari Engkau jumpai Bapa. Berikan kesembuhan-Mu kepada yang sakit. Amin. Yesus. Kalau Engkau menemukan ada yang lemah Tuhan, mari Engkau jumpai, berikan kekuatan. Amin. Kalau Engkau menemukan Tuhan yang susah hatinya Bapa, mari Engkau Tuhan jumpai,
semuanya. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada jalan menemukan jalan keluar. Sungguhlah Engkau Allah kami yang hebat, sungguhlah Engkau Allah kami yang dahsyat. Biarkan mulut kami saat ini penuh dengan pujian untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Angkat pujian itu Tuhan kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau tetap pelihara, tuntun dan bimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana ada kami hari ini, itu juga karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk Engkau lebih sayang lagi kepada kami. Selain daripada kami bersyukur dan kami berterima kasih dan kami tunduk kepadamu ya Tuhan. Kini saatnya sampailah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mulut lidah bibir hamba, urapilah Tuhan, agar setiap kata, setiap kalimat yang hamba katakan, ucapkan di tempat ini adalah isi hati-Mu. Berbicara Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Juga yang di rumah, shalom semuanya. Yang mendengarkan live streaming ini di Hong Kong, di Taiwan, dan di Belanda. Berkat Tuhan dan damai Kristus menyertai Anda semuanya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi ke Tuhan. Halo. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Ibrani 9. Ibrani 9 ayatnya yang ketiga dan keempat. Ibrani 9 ayat ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi,
yang disebut tempat yang Maha Kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Judul khotbah hari ini adalah tunduk kepada otoritas. Apa tema kita hari ini, saudara? Tunduk kepada otoritas. Haleluya. Nah, saya percaya, bahkan saya melihat bahwasanya banyak orang atau orang percaya sekalipun yang tidak mengalami berkat Tuhan yang berlimpah, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam bisnis usahanya, dan bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Karena salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tunduk kepada otoritas. Akan tetapi sebaliknya, saya percaya kalau saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kalau saudara tunduk kepada otoritas, demikian juga dan dengan sendirinya saudara tunduk kepada Tuhan. Dan karena saudara tunduk kepada Tuhan, maka justru saudara akan melihat kemenangan, melihat banyak mukjizat, melihat kemenangan, melihat segala sesuatu, melihat bahwasanya Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada otoritas, maka kita akan banyak melihat mukjizat. Bahkan kita akan melihat banyak kemenangan. Kita akan banyak melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saudara, ayat firman Tuhan tadi, yaitu di Ibrani 9 ayat 3 dan keempat, mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwasanya ada tiga benda yang disimpan di dalam tabut perjanjian. Apa saja? Buli-buli emas yang berisi mana. Yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. Yang ketiga, buli-buli loh-loh batu yang berisi perintah-perintah Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan. Ada 3 benda ini tersimpan di dalam tabut perjanjian. Nah, hari ini, khusus hari ini, saya tidak membahas buli-buli emas yang berisi mana. Saya tidak membahas loh-loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Tetapi hari ini saya membahas khusus tongkat Harun yang pernah bertunas. Apa saudara? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Sekali lagi katakan bersama saya, tunduk kepada otoritas. Senggol orang sebelah, lu tunduk otoritas nggak? Balas pada orang yang ngomong itu, lu juga gitu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apa maknanya bahwasanya tongkat Harun yang bertunas itu disimpan di dalam kotak tabut perjanjian? Apa artinya kah itu? Nah, pertanyaan tadi menghantarkan kita kepada Bilangan pasal yang ke-16. Saya sarankan kepada saudara untuk membaca pasal itu, yaitu Bilangan 16. Tapi di sini saya akan menceritakan latar belakang kenapa tongkat Harun yang pernah bertunas itu disimpan di dalam kotak perjanjian, tabut perjanjian. Nah, cerita ini bermula dari orang yang bernama Korah. Katakan bersama saya, Korah. Ada yang namanya Datan, kemudian yang namanya Abiram. Nah, ketiga orang ini adalah wakil dari Musa dan Harun. Nah, seperti kita ketahui, Musa dan Harun adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Amin. Karena waktu Tuhan mengutus Musa, Musa beralasan, Musa berdalih bahwasanya dia kurang fasih ngomong. Dia kurang cakap untuk ngomong gitu, untuk berbicara. Justru
Karena dia kurang fasih ngomong, dia kurang lancar berkomunikasi, maka Tuhan menunjuk abangnya yang bernama Harun untuk menjadi juru bicaranya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah Kanaan itu adalah negeri yang penuh susu dan madunya, yang dijanjikan Tuhan sebagai tempat persinggahan terakhir. Tetapi cerita ini diawali, atau cerita ini menceritakan waktu orang Israel keluar dari Mesir, tetapi mereka belum sampai ke tanah Kanaan, masih di tengah perjalanan, berada di gurun pasir. Maka itu di gurun itu didirikanlah ada kemah pertemuan, itu tempat Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada orang Israel melalui abangnya yang bernama Harun. Jadi pendek katanya, Musa dan Harun adalah otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel itu. Nah, si Korah ini provokator asli itu. Di zaman dulu aja, sebelum masih ribuan tahun sebelumnya, sudah ada provokator. Bukan hanya zaman sekarang, saudara. Nah, si Korah ini mengajak si Datan, Abiram, dan 250 orang-orang Kanaan. Itu Alkitab mencatat di dalam Bilangan 16 itu, orang-orang Kanaan, orang-orang yang rohani, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berpendidikan. 250 orang itu dipilih dari jemaah yang besar itu. Yang waktu keluar dari Mesir, diperkirakan orang Israel itu sekitar 2 juta orang. Nah, karena besarnya jemaah, maka persoalannya pasti besar, ya kan? Maka dipilihlah 250 orang itu. Nah, pada hari itu Korah, Datan, dan Abiram mengajak 250 orang ini untuk menemui Musa dan Harun. Dan mereka berkata kepada Musa, Musa, udahlah, cukuplah. Kami sudah tahu siapa kamu itu. Kamu itu tidak dipilih Tuhan. Karena kami semuanya, jemaah semuanya juga orang-orang yang juga bisa dipilih oleh Tuhan, bukan lu aja. Seperti gitu kira-kira bahasanya. Bukan kamu aja yang bisa dipilih Tuhan, kami juga orang kudus. Jemaah yang besar itu juga orang kudus. Kami semua juga bisa dipilih sama Tuhan, bukan hanya kamu aja. Justru kamu menipu kami. Kamu menjanjikan kami ke negeri yang berlimpah susu madunya. Justru sekarang kamu membawa kami keluar dari negeri yang penuh susu madunya. Dan lihat, semua mata bisa melihat di tempat ini. Apa tempat ini? Ini gurun pasir, gurun yang gersang. Kamu mau membunuh kami. Sudahlah, cukuplah Musa dan Harun. Kami tidak lagi mengakui engkau sebagai pemimpin. Pendek kata, Korah, Datan, dan Abiram ini bersama 250 orang memberontak terhadap otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan ini. Nah, oleh karena itu Musa bilang, oke, stop, jangan bicara lagi. Besok pagi kamu 250 orang ini bawa perbaraan. Perbaraan itu kalau di zaman dulu itu orang mengharap Tuhan itu harus membawa api, membawa perapian. Perbaraan itu adalah terbuat dari tembaga. Maka ke-250 orang ini diharuskan Musa untuk membawa perbaraan, termasuk Korah, Datan, dan Abiram. Semuanya besok pagi berkumpul. Dan di situ Tuhan akan memilih siapa sebenarnya yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai otoritas atas diri kami. Dan orang yang ditunjuk itulah yang boleh mendekat kepada kemah pertemuan dan juga boleh menerima firman dari Tuhan. Dan dialah yang dipilih oleh Tuhan. Oke, semua bilang oke. Ya, besok paginya 250 orang ini membawa perbaraan. Nah, Datan, Abiram, Korah nggak datang dia. Musa menyuruh orang panggil dia. Panggil mereka datang. Mereka bilang enggak, kita nggak perlu datang lagi. Kami nggak mau bertemu, kami tidak mau melihat mukamu. Seperti itulah ya kira-kira ya. Kami tidak mau melihat kamu lagi. Karena kami tidak mengakui engkau sebagai otoritas kami. Oke, maka Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, oke, kalau begitu tidak apa-apa, biarkan mereka di perkemahannya. Tetapi jemaah semuanya
tidak boleh menyentuh kemah mereka. Kemudian Musa ngomong ke jemaah yang besar itu, "Hai jemaah semuanya." Nah, seperti kira-kira seperti itu ya. "Jemaah semuanya dengar. Kalau hari ini Korah, Datan dan Abiram, kalau mereka mati seperti kebanyakan kita matinya wajar. Maka dengar, aku tidak ditunjuk oleh Tuhan sebagai otoritas. Tetapi kalau Korah, Datan dan Abiram matinya dengan mulut bumi mengangkatkan mulutnya, kemudian mereka dikubur hidup-hidup di dalamnya, dan itulah tanda bahwasanya mereka sudah menista Tuhan." Belum selesai Musa ngomong, bumi yang tanah yang ada di bawah kemah mereka itu mereka membelah tanah di bawah kemah ketiga orang ini. Maka Korah, Datan dan Abiram bersama istri, anak-anak yang kecil, anak-anak yang besar, seluruh isi rumahnya dikubur hidup-hidup masuk ke dalam tanah itu. Dan seketika bumi menutup tanah itu di atas kemah mereka. Orang-orang Israel yang melihat seperti itu semua teriak berlarian, ketakutan mendengar teriakan ngeri mereka, karena mereka dikubur hidup-hidup. Dan setelah peristiwa itu tiba-tiba menyambar dari langit api dari Tuhan, membakar habis ke 250 orang itu yang membawa perbaraan. Karena apa? Karena orang-orang itu membawa api yang asing buat Tuhan. Tuhan tidak mengenal api mereka. Karena api, satu-satunya api yang Tuhan tunjuk adalah Harun. Oleh karena itu, siapapun yang mendekat kepadanya dengan membawa perbaraan, berarti itu adalah memberontak terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak mengenal api mereka. Dan bayarannya adalah nyawa mereka. 250 orang ini mati, hangus, terbakar. Nah, kemudian besoknya jemaah yang lebih besar lagi datang kepada Musa. Mereka berteriak-teriak kayak gerombolan demo lah gitu ya. Buat gerombolan ada yang demo itu, pokoknya nggak puas gitu. "Musa, kamu telah membunuh jemaat Tuhan. Kamu kejam, tidak berperi kemanusiaan kamu ini. Membunuh mereka itu dengan kejam. Kami tidak bisa terima itu." Tiba-tiba ketika mereka sedang berteriak di lapangan, dari kejauhan, di kemah pertemuan itu, awan kemuliaan Tuhan turun. Dan Musa ketika melihat ada awan kemuliaan Tuhan, Musa cepat-cepat lari ke pintu kemah itu. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, engkau pisahkan dirimu dengan mereka, sebab aku mau memusnahkan mereka sekarang juga. Karena mereka bukan memberontak kepada kamu, tapi mereka memberontak kepada aku yang menunjuk engkau sebagai otoritas." Kemudian meskipun demikian, Musa masih memohonkan nyawa mereka. "Oh Tuhan, hanya kesalahan segelintir orang. Bahkan orang-orang yang bersalah itu sudah binasa, sudah mati. Masakan kau mau membunuh mereka lagi?" Keputusan Tuhan sudah bulat. Dan tulah Musa mulai turun. Dan Musa cepat-cepat panggil, "Harun, cepat ambil perbaraan. Cepat bubuhkan api, taruh upupan, adakan upacara pendamaian buat bangsa itu, sebab tulah Tuhan, murka Tuhan sudah turun atas mereka." Ketika Harun berlambat-lambat, Harun menyediakan api, Harun membawa ukupan, dan ketika Harun berlari ke tengah umat itu dan mengadakan upacara pendamaian buat umat itu, tulah Tuhan sudah turun dan mereka bergelimpangan. Setelah Harun selesai mengadakan perdamaian, ketika dia berdiri di antara orang hidup dan mati, maka didapatilah ada 14.700 orang yang mati. Belum termasuk orang yang mati gara-gara perkara Korah, Datan dan Abiram. Maka oleh karena itu, saudaraku, lihat, orang-orang yang tidak tunduk pada otoritas pada zaman itu harus membayar dengan nyawanya. Bahkan orang-orang yang memberontak bisa memutarbalikkan fakta. Bahkan Datan, Abiram dan Korah berkata, Musa telah membawa mereka keluar dari negeri yang penuh susu dan madunya, bayangin aja. Padahal Tuhan menjanjikan
orang Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan, tempat dosa, tempat maksiat, ke tempat negeri yang penuh susu madunya, artinya tempat orang menyembah Tuhan, tempat berkat berlimpah, tempat damai sejahtera, tempat sukacita, tempat kita bisa bertepuk tangan, bersorak-sorak bahwasanya Tuhan itulah gembala kita. Amin. Haleluya. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kemudian besok pagi-paginya Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, sekarang kamu kumpulkan semuanya, semua tongkat. Di Israel itu ada 12 suku, amin. Ada 12 suku. Maka kumpulkan 12 tongkat itu. Ada suku Ruben, ada suku Simeon, ada suku Lewi, ada suku Yehuda, kemudian ada suku Zebulon, ada suku Isakar, ada suku Gad, Asher, Naftali, Dan, Yusuf, dan Benyamin. Ada 12 suku. Tetapi khusus suku Lewi harus bertuliskan nama Harun. Nah, kedua belas suku itu mengumpulkan tongkat kepada Musa sambil menulis nama-nama kepala suku mereka. Kemudian mereka menyerahkannya kepada Musa, dan Musa membawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, taruh tempat itu di dekat tabut perjanjian. Besok pagi, tongkat siapa yang bertunas, itulah otoritas yang aku tunjuk. Itulah imam sampai selama-lamanya. Hanya keturunannya sampai selama-lamanya yang boleh mendekat kepada kemah pertemuan pada saat itu. Dan Musa melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dia membawa ke-12 tongkat itu, diletakkan di depan tabut perjanjian. Kemudian besok pagi-pagi dia masuk ke dalam kemah pertemuan. Kemudian dia melihat bahwasanya tongkat Harun telah bertunas. Bukan hanya bertunas, tetapi berdaun. Bukan hanya berdaun, tetapi menumbuhkan kuncup. Bukan hanya menumbuhkan kuncup, tapi mengembangkan bunga. Bukan hanya mengembangkan bunga, tetapi berbuahkan buah badan. Ada berapa step? Satu, dia bertunas. Kemudian yang kedua, dia berdaun. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kuncup. Kemudian dia mengembangkan bunga. Yang kelima, kemudian dia berbuahkan buah badan. Nanti itu berikutnya, itu nanti saya uraikan satu persatu. Itu ada maknanya. Tapi hari ini khusus tunduk kepada otoritas. Amin. Nah, ketika Musa masuk ke dalam tabut perjanjian, ke dalam ruang Maha Kudus, di depan tabut perjanjian, dia melihat tongkat Harun telah bertunas. Tuhan bilang, kembalikan semua tongkat itu kepada suku-suku Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa mengumpulkan orang Israel. Bukan Musa mengambil tongkat dan mengembalikan semua. Kalian lihat ya semua ya, menjadi saksi ya. Tongkat Harun ini yang bertunas. Berarti Harun yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam sampai selama-lamanya. Oke? Selesai ya. Nah, Tuhan kemudian berfirman kepada Musa. Firman-Nya itu, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di Bilangan 17 ayatnya yang ke-10. Bilangan 17 ayatnya yang ke-10. Yang sudah temukan katakan amin. Belum? Bilangan 17 ayat 10. Begitu firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungguh-sungguh mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Kemudian kejadian ini ditulis oleh Rasul Paulus di awal tadi yang sudah kita baca adalah di Ibrani 9 ayatnya yang ketiga dan keempat ya. Ada 3 benda, ada buli-buli emas berisi mana, kemudian ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian 3 adalah roh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Dan semua benda itu ada di dalam tabut perjanjian.
Nah, ini kisahnya, kisah khusus untuk tongkat Harun yang bertunas. Nah, saudara, makna tongkat Harun yang bertunas itu adalah melambangkan apa? Melambangkan apa? Melambangkan dosa pemberontakan manusia terhadap otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang di rumah juga boleh catat ya. Makna tongkat Harun yang pernah bertunas itu disimpan di dalam kotak perjanjian, di dapur perjanjian. Maknanya adalah, lambangnya adalah lambang dosa manusia terhadap dosa pemberontakan manusia terhadap otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi itu, tongkat itu adalah melambangkan dosa pemberontakan manusia terhadap otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kalau apa maknanya kalau kita tunduk kepada otoritas? Nah, kalau di gereja kita punya gembala, amin. Kita punya gembala. Nah, saran saya kalau kita mau menerapkan prinsip kita tunduk kepada otoritas, kalau di gereja ini tunduklah kepada gembala, amin. Meskipun kebanyakan dari kita, saya juga lebih muda, saya juga lebih tua daripada dia, ya kan? Tetapi secara hierarki saya harus tunduk pada dia, saya harus junjung dia, saya harus hormati dia. Mari kita junjung, mari kita hormati, mari kita hargai orang-orang yang menjadi otoritas kita. Amin. Amin. Meskipun dia lebih muda, meskipun dia lebih usianya jauh lebih muda dari saya, tetapi saya harus tunduk kepada dia karena dia otoritas saya. Kita tunduk kepada dia, tunduk kepada gembala bukan karena siapa dia, bukan bagaimana dia, tetapi siapa dan bagaimana Tuhan yang menunjuk dia sebagai otoritas kita. Amin. Amin. Nah, itu di gereja. Kalau di rumah hormatilah orang tuamu. Amin. Hormatilah orang tuamu, taatilah dan patuhi dia. Kalau orang tua menasihati, jangan pulang malam-malam ya. Pulangnya pagi-pagi, besok dia. Itu ya, bapaknya bilang, jangan pulang malam ya. Ya Pak, pulang pagi dia, tapi besok. Ya, orang tua nasihati. Nah, kalau pacaran itu yang benar, kalau pacaran itu yang bersih, kalau pacaran itu yang sopan. Nah, saya mau tanya anak muda ini, pacaran kalian itu benar gak? Amin, 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 amin. Ada pendeta, amin. Nggak ada pendeta, aman. Itu anak muda seperti itu. Nah, kata Alkitab, anak-anak harus tunduk taat kepada orang tua. Karena apa? Karena umur panjang dan kekayaan ada di tangannya. Betul nggak? Menantu-menantu, mantu-mantu, taati, hormati orang tuamu, hormati mertuamu. Itu kata saya. Tadi kata kita bisa kata saya. Jadi serius amat sih dengan Amin, amin. Nah, kalau di pekerjaan, kalau di kantor, yang menjadi otoritas kita siapa? Atasan langsung. Kemudian pimpinan perusahaan, itu yang perlu dihormati. Amin. Yang kerja siapa yang kerja? Yang kerja, amin, amin. Ah, itu dia. Hormati ya. Ada yang kerja di sini? Hormati pimpinannya, hormati atasan langsungnya. Amin. Meskipun menurut Anda dia berbuat salah sekalipun, engkau harus memperlakukan dia dengan lembut dan penuh hormat. Amin. Atasan tidak pernah salah. Itu prinsipnya. Kalau kita mau bekerja lama di sebuah perusahaan, pimpinan tidak pernah salah. Kalau dia salah sekalipun, kita harus tutupi kesalahannya. Bukan membenarkan kesalahannya. Jangan salah paham ya. Menutupi kesalahannya bukan membenarkan kesalahannya, tapi tutupi kesalahannya. Ya, itu nanti akan saya ceritakan seperti itu. Buli-buli emas yang berisi mana, nanti ceritanya seperti itu nanti. Amin. Itu kesempatan berikutnya itu. Nah, saudara, kalau di gereja kita hormati gembala, kalau di rumah kita hormati orang tua, anak-anak hormati orang tua, ya kan? Istri tunduk pada suami.
Ya kan? Saya mau tanya, istri yang menjadi istri sini siapa? Ayo, angkat tangannya. Nah, halo istri, tunduk suami enggak? Gak usah jauh-jauh deh, aku tanya istriku. Kayaknya kamu tunduk pada suami enggak? Enggak tunduk deh, nanduk. Kebanyakan nanduk. Ya, kebanyakan nanduk dia. Artinya, bapak-bapak juga bukan sampai di situ. Bapak-bapak juga, suami-suami kasihi istrimu seperti Yesus mengasihi kita. Tadi istri tunduk pada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai penutup kita buka Alkitab kita di Yakobus 4 ayat 7. Saya bacakan biar cepat. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, jika saudara mau mengalami impartasi atau berkat yang berlimpah atau berkat yang maksimal dalam segala hal, sangat penting untuk diingat agar tunduk kepada otoritas. Amin. Karena engkau tunduk kepada otoritas, berarti engkau tunduk kepada Allah. Dan siapapun yang tunduk kepada Allah, justru dia akan melihat banyak kemenangan, banyak pertolongan, banyak yang lain, dan dia akan melihat bahwasanya Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita mau angkat roti kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bila kami Tuhan pada saat ini ada yang sakit, ada yang perlukan pertolongan, dan Engkau yang menolong kami Tuhan. Karena firman-Mu yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan, yang membutuhkan mukjizat Tuhan pasti tekan tangannya. Mari angkat roti kita di sebelah tangan kanan juga. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Ambil dan makan. Angkat cawan di sebelah kanan kita. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Ambil dan minumlah. Yesus memegangku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus memegangku. Katakan. Musik mengalun dengan lembut. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, tetap angkat tanganmu. Yang di rumah juga yang ngikutin live streaming, yang online, yang ada di Hong Kong, Taiwan, yang ada di Belanda. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berkat Tuhan, urapan Tuhan hari ini penuh atas diri engkau. Bahu Tagalog yang ada di rumah, aku nyatakan oleh bilur-bilur Yesus, bahu Tagalog sudah dijamah, sudah disembuhkan dalam nama Yesus.
akan menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh. Maka yang ada di sini, yang ada di gereja, yang ada di rumah, kalau engkau sakit, letakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Haleluya. Engkau akan melihat kesembuhan hari ini. Aku nyatakan sembuh. Aku lepaskan kesembuhan di tempat ini. Engkau yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, aku nyatakan engkau sembuh dalam nama Yesus. Oh, syikira barabaka kabas, syikira barabaka kabas. Haleluya Tuhan. Hamba klaim Markus 16. Hamba nyatakan setiap orang yang menumpangkan tangan pada bagian tubuhnya yang sakit, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu sudah dijamah, sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Syikira barabaka kabas. Haleluya. Syikira barabaka. Syira barabaka kabas. Syikira barabaka. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus. Aku berdoa supaya keluarga Jemaat GBI Live rukun semuanya, diberkati, ditolong, dibimbing, dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak GBI Live adalah anak-anak yang takut Tuhan, yang tidak akan mencemarkan dirinya dengan narkoba, dengan obat-obatan, dengan seks bebas. Aku nyatakan kekudusan Tuhan melanda kami semuanya, sehingga kami menjadi kudus. Syikira barabaka kabas. Hamba berdoa buat gembala sidang kami, Pendeta Junianto ya Tuhan. Hari ini merayakan ulang tahun Meshana. Dimanapun acara mereka ya Tuhan, hari ini malaikat Tuhan menjaganya. Berkat yang berlimpah ya Tuhan. Aku tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan aku pagari, bentengi dengan pagar api, sehingga tidak ada yang akan membahayakannya. Aku juga berdoa buat seluruh jemaat. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan, karir mereka ya Tuhan. Aku nyatakan semuanya makin naik bukan turun, semakin menjadi kepala bukan ekor. Dan aku nyatakan juga semua jemaat GBI Live, tidak ada yang akan membahayakan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau
Shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepada engkau umur yang panjang, sehingga engkau akan melihat anak-anak dari anakmu. Dan Tuhan mengaruniakan kepadamu kesehatan yang prima. Mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah sudah selesai.